Ya, baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan ini di Ustaz Menjawab. Kita mengangkat judul atau tema yaitu bukan hijrah biasa. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan hijrah dalam pengertian tidak sekedar perpindahan fisik tentu saja, tapi bermakna perpindahan kondisi, ya, dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik, atau kalau sudah baik menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, tentu saja bukan perpindahan dari sisi moralnya saja, tapi ada banyak aspek lagi yang bisa dipahami dari sisi hijrah itu. Nah, mungkin Ustaz bisa menyampaikan juga apakah di zaman Rasulullah sendiri dahulu ada model-model hijrah yang lain selain dari yang kita sampaikan tadi, Ustaz? Ya. Sebenarnya hijrah fisik itu hanya dimaknai secara konteks pada zaman itu. Oh, iya. Nah, hijrah fisik itu juga bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Betul sekali. Saya begini, di sebuah tempat orang masyarakat sulit menerima dakwah atau pikiran-pikiran kita. Yang pikiran itu yang menurut kita anggap itu bisa merubah masyarakat itu ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Maka di dalam konsep hijrah, maka kita harus mencari bumi Allah yang lain untuk kita kembangkan ide-ide itu. Dan banyak ulama-ulama seperti itu yang melakukan hijrah seperti itu. Contohnya misalnya di Aceh ini ada seorang ulama, Hasbi As-Siddiqi. Iya. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini ketika beliau masih berada di Aceh itu sulit berkembang pikiran-pikirannya. Iya, betul sekali, ya. Tapi ketika beliau hijrah ke Jawa, ke Pulau Jawa, maka pikiran-pikirannya itu berkembang dan sekian banyak buku dia tulis. Dan beliau juga menulis banyak ilmu-ilmu yang bisa beliau berikan pada orang lain. Nah, ini juga makna hijrah dari secara lokasi ke lokasi yang lain. Betul. Yang lebih bisa menerima. Ya. Juga ada juga yang lain-lain seperti itu, yang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dianggap di tempat yang lain itu ide-ide dan pemikirannya itu lebih terakomodir. Lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sana ketimbang masyarakat yang ada di tempat yang dia sekarang. Walaupun tempat kelahirannya. Betul sekali, ya. Nah, jadi Rasulullah hijrah dari tempat kelahirannya karena apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ingin lakukan dengan baik untuk masyarakat Mekah itu tidak bisa. Masyarakat Mekah mayoritas menolak mereka. Tidak bisa berkembang. Iya. Maka beliau mencari masyarakat lain, yaitu masyarakat Madinah, yang masyarakat Madinah itu lebih heterogen ketimbang masyarakat Mekah. Jadi lebih terbuka, lebih banyak idenya, terbuka sedikit dari hal-hal yang baru. Iya. Sedangkan masyarakat Mekah anti pada yang baru. Nah, jadi setiap yang baru itu selalu dianggap ancaman. Maka tokoh-tokoh di Mekah itu, tokoh-tokoh Quraisy, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal itu merasa terancam dengan keberadaan Rasulullah. Karena ide-ide Rasulullah itu, pikiran-pikiran dakwah-dakwah yang disampaikan Rasulullah itu mengusik pemahaman-pemahaman lama yang sudah turun-temurun mereka yakini. Jadi lebih kepada beradunya budaya yang lama dengan cara pola pikir yang baru yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Meskipun kalau kita lihat misalnya secara takdir, kalau kita kembali pada Allah, ya itu sudah memang ditentukan Allah, tapi jangan ke sana dulu. Tapi ada latar belakangnya yang perlu kita analisis. Konteks pada waktu itu, konteks Arab itu. Jadi Arab itu sebuah komunitas yang tinggal, itu suku-suku di situ adalah lebih banyak, dia itu tidak punya wawasan yang luas seperti Madinah.
Oh iya 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 iya. Nah, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, maka di sanalah beliau mudah mengembangkan pikiran-pikiran beliau yang maju. Nah, ketika di Madinah beliau hampir semua ide-ide beliau itu hampir seluruhnya ide-ide Rasulullah atau pemahaman-pemahaman Rasulullah khususnya yang disampaikan Allah melalui wahyu, itu tersalurkan di Madinah. Betul. Nah, tantangannya pasti ada ya, pasti Ya. ada tantangannya karena di Madinah itu ada ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Tapi tantangannya pasti ada. Tapi tantangan itu mampu dihadapi oleh Rasulullah dengan mudah. Kenapa masyarakat mereka di Madinah itu lebih jauh terbuka. Iya. Dan inilah hijrah ini yang perlu, bukan hanya hijrah. Itu kalau hijrah tadi secara fisik. Tapi ada juga hijrah secara tradisi. Ada tradisi-tradisi kita sebenarnya yang sudah berjalan, tradisi itu mungkin ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Yang kita ini sifat manusia itu dari sejak Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita lihat lagi Nabi Adam dulu. Dari Nabi Nuh itu sangat mencintai tradisi nenek moyang. Oh iya itu ya. Iya. Jadi lebih bagus rusak agama daripada rusak adat. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya ini perlu juga kita melakukan hijrah pemikiran. Jadi yang dulu itu yang bagus itu kita lanjutkan, artinya yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita jalankan saja, kita pertahankan. Kalau perlu kita kembangkan. Kan? Tapi ada yang sebenarnya malah berlawanan. Yang berlawanan ini seharusnya apapun alasannya jangan lagi kita teruskan pada anak cucu kita. Betul. Dengan alasan-alasan misalnya tradisi. Jadi membawa hijrah generasi itu dari satu kondisi kepada kondisi yang baru, dari segi pemahaman dan sebagainya, itu juga jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Makanya keterbelakangan umat Islam ini adalah karena nggak hijrah ini. Kita hanya hijrah sebatas simbolis. Maaf kalau saya menyampaikan. Simbolis itu apa simbolis? Kalau kita menyambut tahun Hijriah, kita pawai. Kita buat acara-acara. Kita buat misalnya sampai dari ke pemerintah sendiri memfasilitasi acara-acara hijrah itu. Tapi kenapa korupsi itu semakin banyak? Oh iya betul. Itu pertanyaannya. Kenapa orang yang menyimpang dari amanah itu semakin banyak? Artinya simbol itu tidak menjawab persoalan sebenarnya. Kita hanya menghabiskan energi, bukan berarti tidak penting. Tapi kalau tidak diikuti dengan substansi dari hijrah itu, maka kita hanya menggunakan jargon-jargon hijrah ini atau simbol-simbol hijrah ini hanya untuk melindungi diri saja. Sebenarnya kita jahat, ya kan? Tapi kita pakai simbol-simbol hijrah itu untuk mengatakan kita berhijrah. Allah. Iya. Makanya paling substansi dari hijrah itu adalah mari kita berubah. Mari kita hijrah dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak ditolerir oleh Islam. Kita hijrah. Memfitnah orang, membenci orang. Kita kalau hijrah kan semarak sekali kalau kita menyebut hijrah. Bagus, bukan tidak bagus, sangat bagus. Tapi semarak itu tidak menjawab persoalan umat Islam yang sekarang ini kita hadapi. Apakah misalnya pada zaman Rasul dulu atau sampai pada zaman sahabat itu menyambut hijrah itu yang mereka lakukan, apakah menyambutnya dengan bergembira dan sebagainya, atau substansinya
Mereka memaknai hijrah itu adalah aku harus meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Sifat-sifat yang dibenci oleh Al-Quran harus kita tinggalkan. Sifat-sifat yang dikatakan oleh Rasulullah harus kita tinggalkan, maka kita tinggalkan pada waktu itu. Nah, inilah sebenarnya substansi dari hijrah. Jadi bukan hijrah biasa. Bukan hijrah biasa. Dalam makna yang tadi kita katakan hijrah simbolisme. Tapi harus kembali pada hijrah substansialisme. Kita boleh tidak merayakan hijrah di Aceh. Tidak menyambut dengan gembira. Tapi semua kita buang sampah pada tempatnya. Bukan hijrah. Tidak mencuri lampu merah. Kita parkir pada tertib. Ya kan? Kita semua misalnya di jalan menghargai orang. Ya, Itu betul. sebenarnya yang hijrah. Bagaimana menghargai orang lain. Orang sudah masuk masjid, dia sholat, dia bertaat, beribadah, jangan kita usir orang itu dari masjid. Ya, betul. Dengan alasan apapun. Karena berbeda paham dengan kita. Nah, itu hijrah. Jadi coba kita pahami. Orang dari masjid kita usir. Orang yang duduk di kedai kopi kita tidak pernah kita mengadakan dia itu dengan Wahabi atau apa dan sebagainya. Tapi kenapa orang sudah masuk masjid dia taat pada Allah, kita usir dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Syahadatnya sama. Syahadatnya sama. Semua sama. Kiblatnya sama. Sama. Nah, artinya jadilah hijrah ini artinya hijrah dari aspek ukhuwah. Maka ketika Rasulullah berangkat dari dari Mekah ke Madinah, itu pertama terjadi di Madinah itu adalah ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Itu yang terjadi. Ya. Nah, contoh orang-orang Madinah yang sudah Muslim, dia punya 4 orang istri. Dia lepaskan istri-istrinya itu disuruh nikah dengan sahabat-sahabat yang muhajirin. Ya. Mereka punya 2 rumah, maka diberi 1 rumah ke muhajirin. Apapun harta mereka beri pada dia. Jadi ukhuwah itu kuat. Pertama terjalin itu ukhuwah. Ukhuwah itu yang penting. Artinya senasib, sepenanggungan dan memiliki musuh bersama. Siapapun yang memusuhi Allah dalam musuh kita, terlepas Anda mazhab apa, saya mazhab apa. Anda mau memaham akidah Anda Asy'ariyah, ini Maturidiyah dan sebagainya. Tapi Allah kita sama. Siapapun yang musuhi Allah, yang musuhi Islam adalah musuh kita sama. Nah, walaupun kita secara ini berbeda-beda. Nah, bisakah orang mengklaim Asy'ariyah masuk surga? Atau bisakah orang mengklaim bahwa Maturidi masuk surga? Bisakah orang menjamin bahwa pengikut-pengikut yang lain mazhab itu masuk surga semua? Tapi yang masuk surga itu bagaimana kita memaknai bahwa semua orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat itu adalah haram kehormatannya, haram darahnya, haram hartanya. Masya Allah. Jadi dia kita bangun. Nah, Masya Allah. 3 hal itu Ustaz ya? Ya. Haram ditumpahkan darahnya, Ya. haram hartanya diambil, Dan haram dan dia kehormatannya harus Ya. dijaga ya. kehormatannya harus dijaga. Baik ya, subhanallah. Nah, misalnya kita beda mazhab berdua. Ya Ustaz. Kita beda bersama. Karena mungkin latar belakang kita berbeda. Ya. Tapi kalau Ustadz dianiaya orang, saya orang pertama membela Ustadz. Masya Allah. Kenapa? Ustadz adalah Muslim. Ya, saudara saya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita, ini hijrah ini yang tidak ada, belum terjadi di tengah-tengah. Kita beria-ria dengan hijrah, kita bikin acara sampai dengan menghabis. Tapi substansinya apa? Nah, substansinya ukhuwah kita tidak terjalin dengan baik. Belum lagi kita bicara misalnya ada hal-hal seperti tadi, hijrah pemikiran, kan? Hijrah cara pandang kita. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Nah, kita ajak masyarakat itu berhijrah. Mari berhijrah dari tidak buang sampah ke sungai. Allah. Dari buang sampah ke sungai menjadi jangan buang sampah ke sungai. Ya, subhanallah. Ya. Kan? Mari kita berhijrah misalnya dari kita tidak sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Mencari masjid-masjid sholat berjamaah. Ya. Nah, mari kita hijrah misalnya dari kita misalnya duduk di kedai kopi tidak menghabiskan waktu,
mari kita masuk, atau misalnya masuk masjid, i'tikaf atau mau kemana, atau bekerja. Nah, bekerja. Nah, kenapa kita misalnya sering, maaf saya bilang, iri pada orang-orang Jawa misalnya. Ketika orang Jawa masuk ke sini, kita terlepas ada faktor lain, atau Cina misalnya, mereka kaya. Nah, mereka hidup dan kaya dan punya kehidupan. Betul. Padahal ketika di kampungnya dia tidak memiliki apa-apa. Nah, karena satu lagi juga masalah kita, mereka ketika berangkat di kampungnya pertama sudah hijrah secara geografis. Oke. Mereka mau tidak mau harus hidup di sini. Ya. Mereka harus rajin, bekerja harus rajin, bangun tidur cepat. Kalau mereka usaha sungguh-sungguh. Betul. Karena sudah meninggalkan dia, mereka tidak lagi. Nah, kita ini seharusnya orang yang berada di kampung sendiri seharusnya juga harus lebih baik dari orang yang pendatang. Betul. Tapi dia tidak terjadi. Kita banyak tanah kita telantar. Allah tidak kita Akbar. tanam. Masya Allah. Ya. Itu hutan-hutan kita semuanya tidak ada yang urus. Tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah lain, kita lihat hutan-hutan itu semua berisi. Tanya ledu bagi dia kopi. Ya. Jadi itu dia. Jadi banyak tanah kosong kita tidak garap. Ya kan? Jadi hal-hal yang sebenarnya perlu juga kita perhatikan. Dan kalau kita lihat orang Aceh yang hijrah ke Jakarta mencari kehidupan, itu ketika dia pulang ke Aceh, dia tidak bisa lama di Aceh karena budayanya, cara pandangnya sudah berbeda. Pertama, cara pandang terhadap waktu. Baik. Itu sudah berbeda. Ya. Kalau di Aceh ini kita banyak santai ya, jam saja kan. Kita kan santai. Ya, betul. Tapi kalau teman-teman kita yang orang Aceh yang sudah pergi ke Jakarta, merantau ke Medan, itu budaya santai itu sudah hilang. Ya. Mereka kalau santai nggak makan. Ya. Ini juga salah satu bentuk Ya. artinya hikmah daripada hijrah tadi. Masya Allah. Ya. Maka Imam Syafi'i itu menyebutkan dalam satu ungkapan syair yang sangat populer itu, Safir tajid aywadan aman tufariquhu, gitu kan. Jadi bepergianlah Anda, maka Anda akan temukan orang yang berbeda dengan yang ada di lingkunganmu, gitu kan. Nah, ini kan luar biasa gunanya kita berhijrah itu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah sebenarnya ada apa pepatah Melayu kita, jauh berjalan banyak dilihat. Banyak dilihat itu melihat secara geografis, juga melihat manusia, kemudian melihat pola pikir, melihat budaya, kemudian melihat juga yang lain-lain. Nah, mungkin nanti akan kita bilang bagaimana sebenarnya apa istilahnya itu, Malin Kundang itu sebenarnya satu sisi dia anak durhaka. Ya, betul. Nah, Kundang. Tapi ada analisis lain, Malin Kundang itu sebenarnya dia bukan anak durhaka. Dia bukan durhaka pada ibunya, tapi durhaka pada budaya kampungnya yang dia tidak terima. Nah, karena dia pulang ke kampungnya itu, dia ingin melihat ibunya, menjumpai ibunya, dan target dia adalah saya ini bisa kaya dengan bekerja. Nah, kalian juga bisa kaya seperti saya kalau kalian mau robah budaya. Ya. Nah, mulailah Malin Kundang memberikan pikiran. Jadi yang namanya waktu itu Malin Kundang ketika datang merubah itu ditentanglah oleh banyak masyarakat. Jadi tujuan dia untuk merubah budaya yang sebenarnya yang dulu dia alami dulu di kampung dia miskin. Ketika dia keluar dari kampungnya, dia merantau, maka ketika dia kembali dia sudah memiliki sebagai seorang kaya. Itu sebenarnya pertentangan. Itu analisis yang lain ya, jangan satu analisis. Artinya selama ini kita pahami kan Malin Kundang itu durhaka pada ibunya. Ya. Baik, jadi luar biasa sebenarnya para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah bisa dijelaskan dalam banyak perspektif ya. Jangan hanya satu perspektif.
Itu kalau kita tengok cuma hanya satu perspektif, itu artinya kita tidak bisa lebih kita tidak bisa lebih luas dalam bersikap dan seterusnya. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.